Pernah nggak kita sadar akan bahayanya khotbah-khotbah motivasi atau motivational preaching atau motivational sermon? Atau mungkin kita nggak sadar, atau mungkin kita malah nggak tahu itu apa, nggak tahu membedakannya. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah menetapkan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sebuah statement yang kuat sekali dari Rasul Paulus, yang mana dia bilang, aku nggak mau mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Paulus menegaskan, inti dari mengikut Kristus, inti dari kita pelayanan, inti dari khotbah yang kita dengar atau khotbah kita sebagai hamba Tuhan adalah Kristus yang disalib, bukan tips and trick, tips hidup atau tips motivasi. Pesannya begini, saudara. Khotbah motivasional sering hanya mengangkat semangat manusia aja. Khotbah Injil mengarahkan kita kepada Kristus dan karya salib. Jadi kita diberi semangat aja kalau khotbah motivasional. Kalau khotbah mengenai Injil dan mengenai Kristus mengarahkan kita kepada karya salib dan Kristus yang mana menjadi jawaban sejati atas kehidupan kita. Karena yang kita butuhkan bukan dorongan psikologis sementara, tapi kabar baik yang menyelamatkan. Kita pulang gereja dikasih motivasi semangat, tapi pada saat menghadapi realita kehidupan, seringkali kita down. Kenapa? Karena pegangan kita bukan Kristus dan salibnya yang kokoh. Ciri-ciri khotbah motivasional ada beberapa. Yang pertama, fokus pada kemampuan diri sendiri, kepada kemampuan pendetanya, atau meminta fokus kepada kemampuan jemaatnya. Contohnya, kamu bisa, kamu kuat, kamu apa yang kamu kasihi, gitu ya. Kamu apa yang kamu pikirkan, seperti itu. Jadi fokus kepada kemampuan diri sendiri, bukan kepada anugerah Kristus. Yang kedua, lebih banyak cerita pribadi, kesaksian pribadi, pengalaman pribadi, pengalaman suksesnya, daripada firman Tuhannya, kesaksian terus. Ayat firman Tuhan dijadikan tempelan. Firman Tuhan sebagai pelengkap, bukan pusat. Lalu janji berkat instan. Tidak ada pemberitaan salibnya. Semua tentang sukses, naik level, tanpa berbicara mengenai penderitaan, pikul salib, penyangkalan diri. Padahal Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 34 berkata bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Yang keempat, ciri-cirinya adalah pendengar pulang dengan semangat, bukan dengan pertobatan. Saya pernah tuh ngalami pada saat saya pulang tuh saya semangat, yes, saya diberkati, saya sukses, saya dilancarkan jalannya. Tapi tanpa kita sadari, kita tidak ada dorongan pertobatan, memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, semakin hari semakin sempurna dalam Kristus. Jadi 4 itu, fokus pada kemampuan sendiri, khotbahnya fokus pada kemampuan sendiri, lebih banyak cerita pribadi, ada janji berkat instan tanpa salib, pendengar pulang dengan semangat bukan dengan pertobatan, emosinya tersentuh, tapi hatinya tidak diarahkan ke Kristus. Makanya banyak orang yang mungkin ditumpangi tangan, rebah, pulang sama aja. Karena apa? Hatinya tidak diarahkan kepada Kristus. Habis emosi itu habis, selesai itu emosi, realita kehidupan yang tidak sesuai dengan ekspektasi melanda, sehingga kita goyang. Harusnya Injil jadi pegangan buat kita, dan itu tidak diajarkan dalam khotbah motivasional. Bahaya khotbah motivasional adalah mengganti Injil dengan moralitas atau semangat manusia belaka. Yang kedua, membuat jemaat bergantung pada semangatnya, kemampuan diri sendiri, bukan pada Kristus. Yang ketiga, mengurangi salib atau meniadakan salib sama sekali, atau salib menjadi hiasan, bukan pusat kabar baik atau pemberitaan dari
khotbah itu. 2 Timotius 4 ayat 3 berkata begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Memang khotbah motivasional itu akrab dengan daging. Khotbah berpusat pada Injil serasa mengiris-ngiris daging karena selalu menyatakan dosa, mengajak bertobat, dan memakai atau mengharuskan seseorang memandang Kristus sebagai juru selamat pegangan dalam hidupnya. Walaupun menderita, tetap sukacita karena memiliki Kristus. Khotbah yang seharusnya kita dengar khotbah apa? Yang pertama, khotbah yang menyingkapkan dosa, lalu menunjukkan Kristus sebagai harapan sejati, solusinya Kristus. Khotbah yang mana kental dengan Injil dan tidak dicampur dengan moralitas. Khotbah yang menyatakan tujuan hidup dan jalan hidup kita adalah untuk mempermuliakan Kristus. Dan yang terakhir, khotbah yang membuat kita lebih mengasihi Kristus, bukan diri sendiri. Khotbah yang membuat kita lebih mengasihi Kristus, bukan diri sendiri. Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Nah, ini yang menarik. Pada saat saya menyatakan ini, pasti akan ada yang bertanya atau berkata begini, kan tetap ambil dari Alkitab atau firman Tuhan, walaupun cuma motivasi, sumbernya loh dari Alkitab. Benar, bisa saja kita semua mengutip Alkitab, tapi pertanyaan utamanya adalah, tahu nggak Alkitab itu berbicara mengenai siapa? Lalu apakah khotbah itu walaupun mengutip Alkitab, Kristus diberitakan? Setan aja saudara mengutip Alkitab, tapi tujuannya bukan membawa kita kepada Allah. Kutipan ayat tanpa Injil bukan khotbah Kristen, hanya pidato motivasi yang dibalut dengan kerohanian. Sekali lagi, kutipan ayat tanpa Injil bukan khotbah Kristen. Hanya khotbah atau pidato motivasi yang berlapis atau dilapisi atau berbalut kerohanian. Quote dari John Stott berkata begini, Christian preaching is not preaching if Christ is not preached. Khotbah Kristen bukanlah khotbah kalau Kristusnya tidak diberitakan. Nah, mari kita berpikir nih, khotbah-khotbah yang kita beritakan atau yang kita dengar itu sudah memiliki Kristus sebagai pemberitaan utama atau sebagai tempelan. Jadi jawabannya, sekalipun memakai ayat Alkitab, kalau inti pesannya hanya semangat manusia tanpa menunjuk kepada Kristus, itu bukan khotbah kekristenan, bukan khotbah Injil. Penutup saudara, saya mengajak merenung kita semua, yang kita butuhkan bukan sekedar motivasi, tapi Injil Kristus yang memberi hidup. Motivasi hanya bertahan sebentar, tapi Injil memberi keselamatan dan kedamaian kekal. Karena itu mari kita haus dan lapar akan firman Tuhan sejati yang memberitakan Kristus dan pengorbanannya, bukan sekedar kata-kata indah yang memuaskan telinga kita, memberi semangat sementara. Mari kita kembali kepada pengajaran yang sehat, yaitu pengajaran mengenai Kristus dan salibnya. Tuhan Yesus memberkati.